Oke, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahana Alfiah Surya Deniswari, NRP 5017251043 dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode yang ada pada geofisika dan garis besar dari geofisika itu seperti apa. Jadi, kita langsung mulai aja ya. Sebentar. Kok kayak noleng. Nah, jadi yang pertama, apa sih geofisika itu? Jadi, geofisika itu merupakan cabang ilmu kebumian yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mempelajari bumi dan lingkungannya. Nah, tentu saja akan jadi pertanyaan kan bagi orang-orang yang tidak mengerti bagaimana sih kok para geofisika ini bisa melihat bawah permukaan padahal sampai sekarang itu maksimal lubang yang digali itu cuma 12 kilometer, sementara jari-jari bumi itu 6.000 sekian. Bagaimana para geofisikawan ini bisa mengerti isi dari bumi kalau kita belum pernah benar-benar mem, apa ya, mengeksplor sejauh itu? Nah, di situ kuncinya. Karena jantung dari geofisika ini salah satunya adalah proses inversi, di mana proses inversi itu adalah eh, proses yang dia memanfaatkan atau bagian dari yang namanya indirect measurement gitu. Nah, apa itu indirect measurement? Kita bakal pelajarin habis ini. Sebelumnya aku bakal jelasin dulu secara eh, ini ya, briefnya aja. Jadi, kita tuh tidak hanya melihat bumi dari luarnya saja, tapi juga melihat dalamnya, apa yang terjadi, lalu juga bagaimana proses-proses itu mempengaruhi bumi serta mempengaruhi sumber daya alamnya, mempengaruhi keadaan topografinya, itu kita pelajarin semua. Seperti itu. Nah, jadi yang kita pelajarin tuh nggak cuma kayak orang-orang kan biasa mikirnya, oh gempa, gempa aja geofisika tuh gempa. Nggak cuma itu, geofisika tuh lebih dari sekedar gempa. Kita mempelajari apapun dan bagaimanapun hal-hal yang terkait tentang subsurface atau bawah permukaan. Jadi, kita menggunakan parameter-parameter fisik seperti gelombang, medan magnet, dan kelistrikan untuk memetakan struktur bawah permukaan itu tadi. Seperti itu. Nah, oke, next. Oh ya, ini sekedar brief aja. Seperti yang saya bilang tadi, kalau gimana cara geofisikawan itu melihat bumi. Jadi, kalau orang-orang biasa, kita cuma ngelihat bumi, oke, dari luar itu saja. Kita tahu kalau itu gunung, kita tahu eh, bagaimana keadaan di sungai, bagaimana batuan-batuannya dari luar gitu. Kita bisa melihat. Tapi para geofisikawan ini tidak. We dig further and it can be meant literally or not literally karena bisa saja mereka benar-benar menggali, bisa saja mereka benar-benar memanfaatkan indirect measurement itu tadi. Nah, jadi di sini bisa lihat kalau di sini ada gunung, para geofisikawan tidak hanya melihat gunung dari luar, tapi eh, strukturnya dari dalam, dari mulai dari yang bisa kita lihat yang ada di atas permukaan sampai magma chambernya kita lihat. Lalu untuk yang air-air kita juga bisa melihat konsep dari geolistriknya, bagaimana persebaran resistivitas atau konduktivitas pada tanah-tanah yang ada pada bawah permukaan. Lalu kita juga ini sih secara garis besar itu mempelajari isi atau struktur bawah permukaan bumi itu seperti ini dari bumi. Oke, next. Nah, ini adalah indirect measurement. Jadi indirect measurement itu apa sih? Indirect measurement itu eh, sebenarnya mostly
bagian metode yang ada pada geofisika itu indirect measurement. Jadi di geofisika itu hampir nggak pernah atau mungkin sangat jarang ya mengukur, di mana kita tuh langsung mengukur objek yang kita ukur dan mendapatkan data dari data pengukuran asli. Itu kayaknya sangat jarang. Misalnya kita mengukur pada gampangnya aja, kita mengukur berapa panjang buku ini. Maka yang kita ambil akan menggaris. Menggaris itu sudah mewakili yang namanya satuan panjang. Anggap aja M atau cm. Kita pakai untuk mengukur ini. Data yang kita inginkan adalah panjang dari buku ini, dan data pengukuran yang kita dapat adalah data panjangnya juga. Jadi, apa yang kita inginkan, observed datanya dengan data hasilnya itu tadi, itu merupakan data yang sama. Jadi, tidak ada yang namanya proses indirect measurement pada di situ. Karena kalau hal seperti ini, itu kita bisa katakan sebagai direct measurement. Nah, jadi eh, kalau dalam konteks geofisika, kita tuh tidak mengukur batuan tuh secara fisik, melainkan mengukur respon fisik batuan yang kita ukur tadi terhadap suatu gangguan. Nah, untuk menerjemahkan data lapangan menjadi gambaran bawah permukaan, kita menggunakan dua konsep pemodelan, yaitu forward modeling dan inverse modeling. Jadi, untuk forward modeling ini, kita itu memprediksi respon data berdasarkan model bumi yang kita buat. Jadi, dari model, nanti kita prediksi datanya. Nah, ini akan bakal menimbulkan banyak trial dan error secara manual sampai datanya itu fit. Seperti itu. Lalu, untuk yang inverse modeling atau inversi, ini adalah inti dari geofisika. Jadi kita mengambil data hasil observasi di lapangan, lalu melalui perhitungan matematis, kita itu bisa mencari tahu model bawah permukaan seperti apa yang paling cocok untuk data tersebut. Jadi, gampangnya ya, eh, dia ini mengubah data mentah menjadi citra bawah permukaan yang bermakna. Jadi dari datanya, lalu kita cari eh, bukan mubah ya, mencari model yang paling sesuai. Jadi ini proses memperoleh parameternya itu sampai dia itu bisa fit secara otomatis. Ini menggunakan algoritma-algoritma eh, yang matematis seperti itu. Nah, ini kalau di slide ini kayak saya kasih contoh dalam metode seismik. Jadi yang diukur ini kan ini proses seismik itu surveyornya datang ke lapangan, lalu dia mengambil data atau observe datanya adalah travel time. Di mana travel time itu tadi menggunakan physical law, dia akan kita dapatkan yang namanya VP per VS. Seperti itu. Nah, VP per VS ini nanti akhirnya datanya itu kita olah untuk mendapatkan modeling seperti ini. Jadi seperti itu. Anggapannya gini lah, eh, kita ini punya data, kita ini pengen mengambil data, tapi data itu nggak bisa kita dapatkan secara langsung. Maka apa yang kita lakukan? Ya, kasarnya kita tuh mengakali biar apa yang kita dapatkan itu bisa diwakilkan dengan apa yang kita cari. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan breakdown satu persatu metode-metodenya. Nah, metode yang pertama adalah metode seismik yang barusan saya gunakan sebagai contoh itu ya. Jadi metode seismik itu metode yang memanfaatkan gelombang elastik. Gelombang ini merambat melalui medium yang memiliki elastisitas. Dan prinsip utamanya adalah hukum Snellius tentang pembiasan dan pemantulan gelombang serta hukum Hooke terkait deformasi batuan. Nah, intinya metode ini tuh memanfaatkan gelombang atau perambatan gelombang yang ada pada bumi. Nah, fenomena fisik yang digunakan adalah gelombang elastik. Jadi gelombang ini merambat melalui medium yang memiliki elastisitas.
Itu tadi prinsip yang digunakan, physical law-nya adalah hukum Snellius dan hukum Hooke. Nah, lalu alat-alat yang digunakan pada seismik ini adalah biasanya geofon kalau di darat, kalau di laut itu hydrophone, kalau kalau nggak salah juga di rawa-rawa itu ada marsphone itu, tapi saya kurang tahu. Jadi yang mesti digunakan geofon dan hydrophone itu. Dan sumber getar, nah ini bisa menggunakan berbagai sumber getar ya. Yang umum itu biasanya adalah dynamit dan palu. Itu untuk sumber buatan. Nah, tapi tidak memungkiri juga kalau kita menggunakan sumber asli atau sumber yang ada pada bumi. Ya, selain selain itu mostly yang kita gunakan itu buatan. Tapi untuk meneliti misalnya gempa gitu kan otomatis kita tidak bisa membuat gempa sendiri ya. Karena untuk apa juga kalau yang ingin kita teliti adalah fenomena alam aslinya ya itu yang kita ukur gitu. Jadi misal pada gampangnya gini sih di geofisika itu ada sumber energi yang pasif, ada yang aktif. Jadi kalau untuk aktif itu dia dia itu bisa kita ubah-ubah se apa ya seberapa mau kita gitu. Tapi kalau pasif itu dari alam. Jadi aktif itu dari buatan manusia, pasif dari alam. Nah, kalau aktif ini dia eh, kita bisa terus-terusan memberi. Jadi kayak misalnya kita mau menggunakan dynamite. Dynamitnya butuh berapa? Terus kayak seberapa lama kita pengen ini jangkauannya seberapa itu kita bisa atur. Jadi itu metode aktif sumber energi aktif. Sementara yang pasif itu yang dari alam. Otomatis kita tidak bisa melakukan banyak hal akan hal itu. Jadi kayak kalau dapatnya gempanya ternyata cuma berapa Richter gitu ya. Ya sudah yang kita hitung itu. Kita nggak bisa request gitu loh kayak aku pengen gelombangnya ini soalnya kita pengen jangkauannya yang ini itu kan nggak bisa. Jadi begitu. Jadi untuk sumber energi buatan pada seismik ini biasanya kita menggunakan palgodam, kalau nggak gitu dynamite atau bahan-bahan peledak lainnya gitu. Nah, proses akuisisinya ini biasanya dimulai dengan menanam sensor ya dalam suatu lintasan, lalu memberikan getaran itu tadi ke tanah. Nah, yang kita dapat dari metode ini adalah travel time atau waktu tempuh. Jadi, waktu dari getaran itu melewati lintasannya, melewati bawah permukaan sampai terhitung di rekornya itu, di record seismiknya itu, kayak gitu. Nah, kan kita udah dapet nih data waktu tempuh atau travel time-nya tadi. Disitulah dibutuhkan yang namanya proses inversi, di mana proses inversi ini eh, menjadikan waktu tempuh itu menjadi variasi kecepatan gelombang atau VP per VS. Seperti yang saya kasih tahu ini tadi. Jadi dari travel time lalu menjadi VP per VS dan hasil akhirnya ya kita punya pemodelan dari hasil ininya tadi. Oke. Oke, sebelumnya mungkin saya menjelaskan. Jadi pemodelan itu adalah eh, proses pembuatan distribusi parameter fisis terhadap spasial ya. Jadi parameter fisika terhadap eh, kayak kedalaman atau luas seperti itu. Oke. Nah, dari metode seismik ini outputnya kita dapat penampang seismik atau persebaran dari apa ya, citra struktur dari gelombangnya itu tadi. Lapisan-lapisan dari batuan yang kita teliti. Nah, biasanya metode seismik ini dimanfaatkan pada eksplorasi minyak dan gas bumi itu paling utama. Lalu ya seperti yang saya bilang tadi juga digunakan untuk meneliti gempa-gempa seperti itu. Seperti itu. Oke, next kita ada yang namanya metode gravity atau gravity method. Jadi metode ini merupakan eh, metode yang memetakan
variasi medan gravitasi bumi, di mana ia memanfaatkan fenomena fisika berdasarkan hukum gravitasi Newton. Kita mengukur perbedaan tarikan gravitasi akibat variasi densitas atau massa jenis batuan di bawah permukaan. Jadi kalau yang kita tahu, setiap batuan itu memiliki densitas yang berbeda, memiliki litologi atau sifat-sifat batuan yang berbeda, mulai dari eh, seberapa padat dia, seberapa berpori dia, seberapa ringan, seberapa berat, dan berbagai klasifikasi batuan lainnya, itu kan berbeda. Otomatis dia memiliki densitas yang berbeda. Dan seperti yang kita tahu pada prinsip fisika bahwa semakin dia punya massa yang makin tinggi, maka dia akan punya tarikan atau gaya gravitasi yang juga lebih besar. Seperti itu. Jadi setiap benda yang bermassa itu kan punya gravitasinya sendiri-sendiri. Dan makin besar ya dia punya eh, gaya tarik yang berbeda juga. Nah, dari konsep itu tadi dimanfaatkan untuk mengetahui bawah permukaan karena setiap batuan yang ada di bawah permukaan itu juga memiliki densitas yang berbeda atau massa jenis yang berbeda gitu. Jadi misal kita tahu di bawah itu ada batuan beku ya biasanya yang oke kita biar gampang aja mungkin batuan beku dan eh, material sedimen. Otomatis secara umum ya kan yang lebih padat densitasnya lebih besar itu kan batuan beku ya daripada material-material sedimen yang belum terpadatkan. Nah, untuk mengetahui nih di bawah ini ada apa sih gitu. Kita bisa nih menggunakan gravity method. Bisa aja dari situ kita menemukan, oh di sini ternyata ada batuan-batuan besar, batuan banyak gitu. Kenapa kok kita bisa tahu? Ya karena dari situ ditemukan adanya anomali gravitasi di bawah permukaan. Jadi anggap aja gravitasi rata-rata 9,10 ya kita bisa bulatkan aja. Tapi waktu kita ukur di titik A, ini gravitasinya berapa? Misal 15 gitu. Anggap aja ya, permisalan aja. Terus berarti kan ada sesuatu yang dia itu membuat nilai gravitasinya tuh off dari nilai gravitasi rata-rata. Nah, akhirnya kita tuh bisa menggunakan nih beberapa titik ya, nggak cuma satu titik aja gitu. Oh, ternyata dia ini densitasnya segini, 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 segini. Dari situ kita bisa memetakan nih kayak, oh, ternyata ada satu area yang dimana gravitasinya itu sangat besar. Sementara area lainnya itu biasa aja. Nah, dari situ kita bisa membuat hipotesis nih bahwa di bawah permukaan itu ada sesuatu yang memiliki masanya tuh sangat besar. Nah, massa besar itu apa aja? Itu bisa juga dikaitkan lagi dengan klasifikasi batuan, yaitu litologinya. Kira-kira yang masanya segini apa, yang gini-gini apa gitu. Seperti itu. Jadi ya kita tuh nggak melihat langsung itu, kita nggak ngeduk tanahnya satu persatu, tapi dari atas saja kita memprediksi apa yang ada di bawah permukaan menggunakan eh, prinsip-prinsip fisika seperti itu. Nah, untuk alat yang biasa digunakan pada gravity method itu adalah gravitometer. Lalu untuk proses akuisisinya tadi sudah saya jelaskan, kita em, mengukur per titiknya itu titik demi titik pada suatu area yang luas, lalu kita hitung di situ gravitasinya berapa. Nah, untuk observed datanya yang kita dapat itu adalah nilai percepatan gravitasi dalam satuan miligal. Nah, untuk proses inversi yang digunakan di sini adalah dia mengubah anomali gravitasi itu menjadi variasi densitas batuan. Jadi kan kita dapat nih nilai gravitasi. Itu kan masih nilai gravitasi, bukan nilai densitas. Tapi kedua ini memiliki apa ya? Memiliki dia tuh berbanding lurus gitu. Ya, dia kan sebanding. Jadi makin makin besar densitas, makin besar juga gravitasinya. Otomatis dari situ kita bisa nih menarik garis adanya keterkaitan dari dua data ini. Nah, itu kita manfaatkan di situ. Jadi nilai percepatan gravitasinya itu
diinversi untuk mendapatkan variasi densitas batuan. Nah, output dari metode ini adalah kita mendapatkan yang namanya peta anomali gaya berat yang menunjukkan struktur gravitasi regional. Biasanya ini dimanfaatkan untuk kayak studi regional tektonik atau eksplorasi awal dari cekungan migas. Next. Nah, selanjutnya ada metode magnetik. Di mana metode magnetik ini adalah metode yang mengukur variasi medan magnet bumi akibat sifat magnetik batuan. Nah, dia itu memanfaatkan fenomena fisika berdasarkan sifat suseptibilitas magnetik batuan, yaitu kemampuan batuan untuk terinduksi oleh medan magnet luar, dan prinsip utamanya adalah gaya Lorentz dan sifat kemagnetan materi. Jadi, kalau kita bisa lihat ini dari tadi nih, dua ini, ada kata kunci yang perlu kita garis bawahi, yaitu medan. Yang satunya medan gravitasi, satunya medan magnet. Nah, kenapa? Karena dua metode ini memiliki garis besar yang cukup mirip gitu loh. Jadi dia memanfaatkan yang namanya medan. Beda dengan seismik tadi, dia tuh memanfaatkan gelombang, gelombang elastik. Sementara pada gravitasi dan magnetik dia memanfaatkan medan yang ada pada bumi. Jadi kita tidak memberikan eh, energi buatan atau kita tidak menghitung pergerakan, tapi dia menghitung apa yang sudah ada di bumi itu. Karena kan bumi itu memiliki medan magnet dan medan gravitasinya sendiri ya. Jadi otomatis ya kita hitung itu. Kita tidak memberikan energi tambahan gitu. Cuman kita hitung medannya seperti apa, seberapa persebarannya, seberapa besarnya gitu. Nah, untuk cara kerjanya kurang lebih sama dengan metode gravitasi di mana kita mengukur tiap titik lalu kita lihat unsur kemagnetan atau kayak medan magnet pada titik itu tuh berapa itu. Nah, ini observer datanya kita mendapat intensitas medan magnet total dalam satuan nanotesla dan melalui proses inversi kita mendapatkan nilai suseptibilitas pada titik tersebut. Jadi dari awalnya kan intensitas medan magnet lalu menjadi nilai suseptibilitas batuan. Seperti itu. Untuk alat yang biasanya digunakan yaitu magnetometer. Un- Umumnya biasanya itu tipenya proton precision atau cesium. Nah, untuk akuisisi datanya mirip-mirip. Jadi yang sudah saya jelaskan yaitu dia bakal kayak menyisir area atau dalam satu lintasan gitu, lalu direkam intensitas magnetiknya. Nah, output dari metode ini adalah peta anomali magnetik yang menunjukkan pola basement batuan atau keberadaan biji besi. Seperti itu. Biasanya digunakan untuk bedrock, basement bedrock, and eksplorasi biji besi. Next, kita akan belajar atau review tentang resistivity method. Di mana resistivity method itu adalah metode yang mempelajari sifat kelistrikan batuan di bawah permukaan dan menggunakan hukum Ohm. Jadi, fenomena fisika yang kita manfaatkan itu adalah hukum Ohm atau hambatan resistivitas. Jadi, kita mengalirkan arus listrik atau I dan mengukur beda potensial V yang dihasilkan untuk mengetahui hambatan jenis batuan. Nah, lagi-lagi ini memang tidak jauh dengan apa ya konsep-konsep fisika yang sebenarnya kita belajar di waktu SMA kayak hambatan, terus tadi ini ada gravitasi. Sebenarnya pada dasarnya itu saja. Tapi yang membuat proses pada geofisika ini kompleks adalah eh, prosesnya itu tidak sekali dua kali dan perlu tinjauan yang lebih banyak gitu.
Tapi eh, sebenarnya itu juga bukan metode-metode yang dalam tanda kutip baru, yang kayak gimana gitu. Sebenarnya kita pasti kayak familiar, oh resistivitas, oh gravitasi. Akhirnya ini yang saya alami juga gitu loh. Waktu masuk geofisika itu saya langsung kayak, oh ternyata metode-metode yang dipakai itu ya fisika-fisika yang biasanya saya dengar mulai dari SMP SMA gitu loh. Bukan kayak saya mikirnya dulu kayak mungkin ada kayak apa gitu. Fisika kuantum terus harus kayak gini-gini itu. Ternyata ya enggak. Sebenarnya yang dipelajari ya itu aja. Cuman ya itu tadi metodenya sangat kompleks, ada yang namanya inversi juga, ada berbagai hal-hal yang dikembangkan gitu. Tapi akhirnya dari situ kita sadar gitu loh, karena sebenarnya fisika juga nggak bakal jauh-jauh dari hal-hal yang kita lihat di sini. Cuman bagaimana kita memanfaatkan prinsip fisika itu tadi untuk menjadikannya sebagai metode yang sangat kompleks itu serunya di situ. Seru, seru nggak? Oke, jadi pada proses ini kita yang observer daerahnya kita mendapatkan tegangan dan kuat arus I-nya. Nah, pada proses inversinya kita mendapatkan nilai resistivitas semu. Itu tadi menjadi nilai resistivitas sebenarnya terhadap kedalaman. Seperti itu. Nah, kalau dari kalimat itu tadi mengubah eh nilai resistivitasmu menjadi resistivitas sebenarnya terhadap kedalaman. Itu kan sejalan ya dengan apa yang saya jelaskan barusan bahwa modeling itu distribusi parameter fisik terhadap spasial. Ini kita bisa lihat bahwa dia eh, dari resistivitas semu menjadi resistivitas sebenarnya terhadap kedalamannya sebagai spasial gitu. Nah, oke. Biasanya metode ini digunakan untuk mencari sumber air tanah atau aquifer dan mitigasi bencana gerakan tanah atau longsor. Jadi, kenapa kok kayaknya ya ini bahasanya, oh maaf maaf, oke oke oke. Untuk resistivitas kok kayak ada hubungannya dengan air ya, karena pada dasarnya kan memang lebih enggak maksud saya semakin nggak maksud saya air itu kan menjadi hambatan yang bagus untuk elektrik gitu. Jadi semakin dia itu eh, diam basah dia itu bakal ini resistivitasnya. Sebentar. Oke oke. Nggak memang kayak gitu. Saya bingung. Bahasanya gimana sih? Sebentar. Gimana ngomongnya ya? Oke. I found the sentence. I found the language. Jadi kenapa kok resistivitas ini umumnya digunakan pada mencari aquifer atau saya pernah baca juga untuk ini mencari tempat-tempat yang rawan banjir karena sudah tidak ada resapan air gitu. Nah, karena ya pada dasarnya resistivitas listrik itu kan akan semakin besar jika dia tuh di tempat-tempat yang kering. Jadi hambatannya tuh besar di tempat-tempat yang dia tuh cenderung tidak punya air atau kering batuannya gitu. Karena kan air itu konduktif ya. Jadi dalam konteks listrik dia tuh konduktif. Jadi semakin dia tuh basah dia resistivitasnya semakin berkurang. Nah, dari data resistivitas itu kita bisa tahu nih eh, daerah-daerah mana yang kira-kira dia tuh punya cadangan air, daerah mana yang tidak punya cadangan air, atau daerah mana yang dia ini cenderung airnya tuh jenuh. Jadi kalau banjir dia udah nggak bisa
menampung air lagi gitu. Itu biasanya juga digunakan dalam studi-studi untuk apa ya, bikin drainase dan sebagainya. Oke, next. Loh, kok nggak bisa? Oke. Oh, sudah. Oh, gitu. Oh, waduh, waduh, waduh. Ini gambarnya belum saya ganti. Oke lah, nggak apa-apa lah. Intinya, ininya sama ya, mirip-mirip. Karena sebenarnya dua ini emang agak mirip-mirip sampai saya lupa ganti gambarnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi, yang metode kelima terakhir adalah metode elektromagnetik, di mana metode ini adalah metode yang memanfaatkan interaksi medan listrik dan medan magnet di bawah permukaan dan memanfaatkan fenomena fisika yaitu hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Jadi, medan magnet primer yang berubah terhadap waktu akan menginduksi arus eddy di bawah permukaan yang kemudian menghasilkan medan magnet sekunder. Nah, eh, untuk proses akuisisinya itu dimulai dengan memancarkan gelombang elektromagnetik ke bawah dan menangkap respon baliknya menggunakan koil penerima. Alat yang biasa digunakan yaitu transmitter TX dan receiver atau RX coil. Nah, untuk observe datanya yang kita dapatkan dari pengukuran adalah amplitudo dan fase dari medan magnet sekunder. Nah, mulai proses pengolahan data, kita eh, menjadikan respon EM tadi itu menjadi variasi nilai konduktivitas batuan. Jadi yang awalnya dia itu kita punya amplitudo dan fase, akhirnya kita mendapatkan data konduktivitas batuan. Seperti itu. Jadi output kita mendapatkan peta konduktivitas bawah permukaan dan biasanya digunakan pada eksplorasi panas bumi atau geotermal dan mineral konduktif seperti nikel atau tembaga. Kayak gitu. Nah, eh, lah spoiler. Ini garis besar dalam tabel, jadi untuk mungkin kita bisa review-review sedikit ya. Untuk seismik ini dari 5 ini dia yang menggunakan gelombang ya. Jadi parameter fisik yang diukur itu adalah elastisitas dan densitas bawah permukaan. Fenomena fisikanya ada gelombang elastik yaitu gelombang P dan S, di mana gelombang P ini adalah gelombang yang bisa merambat di fluida maupun di padatan, sedangkan di S ini tidak bisa merambat di fluida. Akhirnya dari perbedaan rambatan kedua gelombang itu kita juga tahu gitu loh, kalau oh ternyata di bawah itu ada eh, lobang, ada cekungan gitu. Karena es tidak bisa lewat ke situ, atau ada air, ada ini gitu. Nah, selanjutnya hukum yang digunakan adalah, maaf, hukum fisika yang digunakan adalah hukum Snellius dan hukum Hooke. Alat utamanya geofon, hidrofon, proses inversi dari waktu tempuh menjadi kecepatan gelombang atau V yang, iya betul. Nah, selanjutnya kita mendapatkan citra struktur perlapisan dan biasanya digunakan untuk eksplorasi oil and gas dan batu bara. Nah, itu tadi gelombang. Selanjutnya kita medan nih, di mana ada metode gravity. Parameter yang diukur adalah densitas batuan dan fenomena fisika adalah yang dibutuhkan itu variasi medan gravitasi dan memanfaatkan hukum fisika yaitu Newton. Alat utamanya biasanya gravitometer dan proses inversi ini dari anomali gravitasi menjadi kontras densitas. Oke, kurang lebih sama sih. Ini lalu dapat peta struktur dan eksplorasi awal dan tektonik. Lalu selanjutnya magnetik, dia juga pakai medan. Ini ada magnet bumi, di mana parameter fisik yang diukur adalah suseptibilitas magnetik dan ada kemagnetan batuan sebagai fenomena fisika utamanya itu.
lalu memanfaatkan hukum gaya atau prinsip gaya Lorentz dan induksi pakai magnetometer. Ada geolistrik, yaitu dia parameter fisiknya adalah resistivitas atau konduktivitas, ya sejalan. Lalu dia memanfaatkan hukum Ohm, VIR, dia pakai resistivimeter. Lalu untuk elektromagnetik, parameter fisik yang diukur konduktivitas, sama aja sih, konduktivitas, resistivitas. Lalu induksi elektromagnetik sebagai fenomena fisika utamanya dan memanfaatkan hukum Faraday dan persamaan Maxwell. Alat utamanya biasanya transmitter dan receiver coil. Sekian. Nah, oke, perlu jadi notes juga bahwa semua metode yang ada di sini itu kan metode utama. Jadi dari metode-metode ini itu bisa dikembangkan lagi. Jadi kayak ke seismik bakal ada kayak MASW, terus apa-apanya itu banyak banget perkembangannya. Baik itu perbedaan alat yang digunakan, lalu perbedaan eh, apa ya, perbedaan cara akuisisi datanya itu ada pengembangannya dari setiap metode ini. Cuman secara garis besar dan secara apa ya, konsep apa yang digunakan lalu data apa yang didapat dan data apa yang jadi outputnya itu ya kayak gini gitu. Dan perlu dinos juga bahwa metode-metode ini pada pada real case ya itu tidak biasanya tidak hanya digunakan satu metode saja. Jadi kayak ini ya tertulis di sini kalau gravity itu menjadi dimanfaatkan sebagai eksplorasi awal. Jadi eksplorasi awal sebelum seismik itu biasanya mungkin gravitasi dulu. Nah, hal ini tuh juga untuk meyakinkan seberapa presisi datanya dan menyelaraskan atau integrasi dari kedua metode yang digunakan. Tidak hanya dua sih, cuman maksud saya lebih dari satu metode gitu. Nah, dari situ juga ya kalau ternyata datanya itu selaras ya otomatis kita makin percaya dong dengan survei yang sudah kita lakukan gitu. Jadi habis dibuktikan dengan gravitasi, lalu dilakukan dengan seismik. Nah, alasan ini tuh juga kadang ini sih biar menghemat biaya juga kadang. Karena misal misal sebagai contoh, kalau kita tiba-tiba langsung survei seismik, itu kan pasti mahal gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai dulu gravitasi. Kita make sure dulu apakah di bawah permukaan itu worth gak untuk dilakukan survei seismik sebelum akhirnya kita eh, melakukan surveinya. Jadi misal, oh iya ternyata di bawah permukaan ini lewat metode gravitasi dia ada kayak gini, 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 atau lewat metode yang lain gitu. Ternyata ini tempat ini worth nih buat kita survei lebih lanjut. Misal, terus dilanjutkan nih sama metode seismik, tuh seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya yang sedikit kacau, tapi at least semoga dengan menonton video ini, Anda ini jadi paham apa itu geofisika dan metode-metode apa saja yang ada pada geofisika. Seperti itu. eh karena disuruh promo ya, jadi ya udah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada penjelasan saya, tapi insya Allah saya akan terus belajar dan saya masih belajar dan semoga semua dari kita tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.